Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam hidup harian kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempelajari perihal kemampuan dan keterbatasan diri. Ajarilah kami untuk melihat diri kami, untuk mengenal diri lebih dalam. Inilah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, seperti apa yang Ibu bilang sebelum kita berdoa tadi, nah hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Adapun pembelajaran dari materi yang kita bahas hari ini, yang pertama, mengenal kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menerima keterbatasan diri dan orang lain dengan rendah hati. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai dan membantu. Nah, anak-anak, apa beda kemampuan dan keterbatasan? Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu perbedaan antara kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan adalah segala hal baik yang bisa kita lakukan. Contohnya, bisa membaca dan menulis, bisa membantu orang tua, bisa menggambar, menyanyi, atau berolahraga. Nah, dari semua contoh di atas, semua kemampuan itu adalah karunia dari Tuhan. Kemudian kita masuk pada perbedaan keterbatasan. Keterbatasan adalah hal-hal yang belum kita bisa lakukan atau masih perlu dipelajari. Nah, seperti contoh di bawah, yang pertama, belum bisa naik sepeda, belum pandai berhitung, tidak bisa bermain musik. Tuhan tetap mencintai kita meskipun kita punya keterbatasan tertentu. Nah, kemudian yang berikut anak-anak, mengapa kita berbeda? Nah, alasannya kita berbeda, yang pertama, karena setiap orang diciptakan unik oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ciptaan Tuhan, ada yang pintar berolahraga, ada yang suka membaca. Kemudian Tuhan memberi bakat dan kemampuan berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Perbedaan adalah kekayaan dalam hidup bersama. Kemudian yang berikut, bagaimana cara sikap yang baik terhadap sesama. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama, cara sikap yang baik terhadap sesama itu, yang pertama, bersyukur atas kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, tidak sombong atas kelebihan. Yang ketiga, menerima diri sendiri dengan segala keterbatasan yang diberikan oleh Tuhan.
Yang keempat, membantu teman yang kesulitan. Yang terakhir, tidak mengejek teman. Seperti yang dikisahkan dalam kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12, dikisahkan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, kita seperti anggota tubuh. Jadi kita masing-masing mempunyai tugas dan peran. Sekarang, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, tugas kalian, jawablah di buku tugasmu dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan kemampuan yang kamu miliki. Yang kedua, sebutkan 2 hal yang masih menjadi keterbatasanmu. Nah, yang ketiga, apa yang kamu syukuri hari ini? Ingat anak-anak, kamu harus mengerjakannya dengan tepat. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kirim dengan tepat waktu, karena disiplin merupakan kunci keberhasilan. Anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita pulang, kita menutupi dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah-Mu. Aku mau menerima diriku apa adanya dan belajar untuk menjadi lebih baik. Tuhan, sekarang kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan. Sudi kiranya kami tiba dengan selamat di rumah kami. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.